Saya sudah melihat di banyak YouTube Ya, dibicarakan juga berita-berita, tapi kesan saya kita lebih banyak bicara aspek operasional. Padahal sekarang operasionalnya orangnya sudah berganti. Jadi ada founder dan sekarang ada partner. Ketika kita masuk ke partner, apalagi beberapa 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, itu Salim masuk ke sana dan Salim tentu melihatnya pada aspek strategik. Dan kalau sudah kerjasama yang strategik, kita tidak bicara lagi soal segmentasi karena itu sudah selesai. mhm, Segmentasi, branding, pricing, produknya seperti apa sudah selesai itu semua. mhm. Nah, yang sebetulnya terjadi adalah aspek governance. Jadi tata kelola, karena kalau kita sendirian kita gampang keluarin uang sendiri, spending di sini tinggal perintah ke anak buah, itu gampang sekali, semuanya bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita kemudian bermitra, ingat di sana ada manajemen. Manajemen itu ada accountingnya, jadi ada sistem yang namanya accrual, di situ ada pencatatan. Tidak bisa lagi mencampur aduk antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran perusahaan. Dan kelihatannya banyak anak-anak muda yang jago marketing, jago komunikasi, jago membuat produk, jago membuat startup. Tapi begitu berhadapan dengan governance, ini repot ini. Nah, saya bisa kasih contoh misalnya bagaimana Kaskus dulu berpindah ke grupnya Jarum begitu ya. Dulu Kaskus itu juga kuat sekali tahap Ya, entrepreneurialnya. Begitu pindah ke Jarum kita lihat berbeda nuansanya. Ketika apa itu ya BlackBerry dibeli oleh grupnya Emtek ya. Maka dikelola dengan bukan lagi founder di sana. Itu sudah lain, sudah berbeda, aspek strateginya berbeda. Nah, para pemilik yang baru itu melihatnya adalah portfolio bisnisnya, dia ingin bisnisnya tumbuh dan tentu saja ingin sehat. Kalau startup kan yang penting adalah tumbuh terus begitu ya. mhm. Dan kadang-kadang at any cost, makanya bakar uang dan sebagainya. Nah, ketika ada pemilik baru, maka mereka menganalisa resourcesnya harus dipindahkan. Ini analisisnya harus analisis strategik, bukan analisis marketing 101. Nah, banyak kan saya lihat itu yang dianalisis adalah marketing 101, segmentasinya begini, itu pricingnya salah, lokasinya salah, produknya dulu ada ini, sekarang nggak ada ini. Itu sudah selesai. Yang sekarang masalah adalah governance dan strategi bagaimana resources sumber daya yang ada tidak cocok di satu lokasi karena setelah pandemi sikap masyarakat berubah dalam berkonsumsi. Itu yang saya lihat. Baik, jadi kalau untuk menu makanan, lalu juga harga yang mulai meningkat begitu ya, Pak Renald ya, itu sebetulnya tidak begitu berpengaruh ya, tapi malah lebih ke manajemen internalnya begitu ya, Pak Renald ya? Ya, itu mudah itu Mhm, mengatur pricing, apalagi mereka di belakang ada grup besar, ya, mereka bisa membeli mie instan dengan harga yang jauh lebih murah, bisa separuhnya barangkali harganya. mhm, Dan produknya Grup Salim itu bukan hanya itu, air mineral ya. juga ada, cukup besar. Nah, tapi governance saya kira ini aspek bagaimana resources ini dikelola, sehingga kemudian grup yang baru ini melihat di daerah sini tidak cocok, ternyata rugi, di sini Mhm. rugi, pengunjung banyak, tetapi ada hal yang mesti ditata kembali. Jadi itu yang nampaknya terjadi. Jadi tidak ditiru semua. Saya tadi konfirmasi pada beberapa pihak di sana dan saya mendapat kabar tidak ditutup semua, tapi mereka mulai membuat itu menjadi lebih sehat. Oke, baik. Pak Renald, ini juga untuk warung abnormal adalah salah satu contoh fenomena penjualan lifestyle begitu ya, Pak Renald. Sementara makanan yang disajikan sebenarnya standar, hanya mie goreng begitu. Lalu bagaimana Anda memandang ini dan solusi yang dilakukan agar tidak ada lagi franchise yang gulung tikar, Pak Renald? Ya, ternyata mie instan ini disukai orang di pinggir jalan sampai direktur, Ya, ya, sampai konglomerat itu menyukai mie instan dan mie instan kita memang enak begitu ya. Nah, tetapi yang menjadi gaya hidup itu apa? WiFi, colokan, ya. Kemudian suasananya, mereka bisa berkumpul dengan teman-temannya, main apa itu Uno dan lain sebagainya, ya. Itu gaya hidup. ya. Nah, tetapi setelah pandemi kemudian PPKM ini dihapus, apa yang terjadi? Orang senang jalan-jalan. Dan yang kedua, sejumlah mal tidak seramai seperti sebelumnya, barangkali ini perlu waktu, barangkali juga terjadi perubahan karena transportasi publik berubah. Kita lihat mengapa terjadi fenomena Citayam Fashion Show karena rel kereta api nyambung itu dan kemudian sampai lagi ke sana
dan itu ternyata cepat sekali, cepat hype, cepat hilang ya. Jadi ini ciri-cirinya masyarakat ini berubah karena rutenya berubah, yang kemudian cepat hype ya, kemudian cepat hilang. Kemudian yang ketiga, pricing-nya ini mereka ingin yang kompetitif, harganya ngomongnya di mana-mana harga nih saat ini. Apalagi online sekarang sudah tidak bakar duit, tidak lagi bebas ongkir, tidak lagi komisi-komisinya banyak sehingga kemudian beralih dari online ke offline, orang ingin ambil langsung. Kemudian yang terpenting saat ini adalah masyarakat mulai mencari suasana di outdoor, di luar ruang. Jadi mungkin kayak di rest area itu para perancang rest area kalau bisa itu membuat tempat-tempat ruang terbuka yang banyak pohon, seperti misalnya kita pergi ke Cikole. Kalau saya lihat di Cikole itu ramai sekali karena masyarakat suka yang tempat outdoor, dipersepsikan lebih lebih sehat ya, lebih nyaman dan tapi tetap ada wifi dan teknologinya. Jadi itu yang perubahan itu saya kira harus dipahami oleh setiap pelaku usaha bahwa tidak ada yang abadi dalam perilaku, dalam spending, dalam belanja.